yakin ya kalau si Alexa ajak aku berteman. Kayaknya dia pura-pura deh. Siti, lo kenapa? Lo nggak percaya ya kalau aku tuh tulus ajak kau berteman? Enggak, Siti cuma mikir, kok tiba-tiba sih lo ajak aku berteman? Soalnya Alexa udah tobat, Alexa nggak mau jadi anak jahat lagi. Terus Alexa juga udah kapok dimarahin papi. Makanya Alexa mau ajak kalian berteman, terutama kau Siti, karena Alexa pengen jadi anak-anak baik yang bisa main sama kalian. Tapi kayaknya si Alexa ini beneran tulus deh pengen berteman sama aku. Aku jadi kasihan sama dia. Jadi gimana Sit? Kau mau kan jadi temanku? Siti mau kok jadi temanmu Alexa. Tapi Siti nggak tahu ya Elsa sama Sabe. Tapi Siti mau kok jadi temanmu. Ya ampun Siti, makasih banyak ya kau mau jadi temanku. Padahal aku udah jahat loh sama kau. Makasih. Males banget gue jadi temannya. Najis banget kampung. Belum pernah dendam gak mau jadi teman dia. Iya Alexa, temanmu yang satu itu yang rambutnya pendek itu siapa namanya? Kok nggak sama kau lagi sekarang? Oh maksudnya Putiri. Dia udah nggak mau main lagi sama aku. Soalnya gara-gara aku dia hampir masuk penjara. Makanya dia nggak mau lagi dia temenan sama aku. Oh, ya udah Alexa, nggak apa-apa. Sekarang kan kau punya aku. Sekarang aku jadi temanmu. Siti, makasih ya Siti. Kau mau jadi temanku padahal aku udah jahat sama kau. Udah keroyok kau. Makasih ya Siti, makasih. Yes, kayaknya ini anak udah masuk perangkap aku. Siti, kirain lo udah balik. Alexa, bukannya lo di penjara? Aku nggak jadi masuk penjara soalnya aku masih di bawah umur. Oh iya juga ya, beruntung kau ya nggak jadi masuk dalam penjara. Oh iya Elsa, gue minta maaf ya. Lo kenapa minta maaf ke gue? Seharusnya lo minta maaf lah ke Siti. Yang lo keroyokan Siti, bukan gue. Aku udah minta maaf kok sama Siti. Iya Elsa, Alexa udah minta maaf kok sama aku. Dan sekarang juga aku udah berteman kok sama Alexa. Siti, lo berteman sama ini anak yang habis keroyok lo sampai masuk rumah sakit? Elsa, dia kan udah minta maaf. Aku juga nggak dendam kok. Kasian juga lo sama Alexa sekarang udah nggak punya teman. Tapi Siti, kok... Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Assalamualaikum. Ya Alexa, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siti, jelasin ke gue, kok bisa sih lo berteman sama itu anak? Ya terus mau gimana lagi Elsa? Kasian juga sama itu anak gak punya teman. Gue nggak tahu lagi deh pemikiran lo di mana Siti. Tuh anak yang habis keroyok lo sampai rumah sakit. Bisa-bisanya kau mau berteman sama dia. Kau yakin dia tulus berteman sama kau? Yakin? Mikir dong Siti, mikir. Kalau kau berteman sama si Alexa, jangan harap gue berteman sama lo ya. Bye. Elsa, gimana ini? Siti bingung. Elsa, gue tahu siapa yang gusur rumah lo. Siapa? Alexa. Alexa. Emang lo punya bukti kalau Alexa yang gusur rumahku? Iya, ternyata lo gak sepintar yang gue pikirin ya Elsa. Lo pikir aja lah sendiri. Bapak Alexa kan kerja di pemerintahan. Ya dialah itu pasti yang gusur rumahmu. Tapi kenapa Alexa gusur rumahku? Ya lo pikir aja lah sendiri woy. Lo pikir Alexa bakalan tinggal diam aja? Iya, sehabis kalian hampir masukin dia penjara. Enggak, gue itu kenal lama si Alexa. Dia bakalan balas dendam ke kalian semua. Rumah lo yang digusur itu sudah masuk balas dendam dia itu. Tapi kenapa harus rumah aku yang digusur sama Alexa? Kenapa harus aku? Oh iya juga ya. Kenapa ya rumah lo yang duluan digusur sama si Alexa? Tapi setahu gue ya si Alexa itu kalau dia pengen balas dendam ke musuhnya, dia deketin dulu tuh musuhnya. Pokoknya dia ajak berteman deh. Tapi kalau musuhnya itu nggak mau diajak berteman, oh habis dibuat sama dia bakalan jadi sasaran utama itu. Lo gitu nggak? Berarti fix Alexa yang lakuin ini semua. Dia ajak aku berteman, tapi aku nggak mau. Dan teman aku Siti mau diajak berteman sama Alexa. Gue tahu sekarang alasannya kenapa dia gusur rumah aku. Oh udah itu berarti fix. Tapi lo kenapa tanya semua ini ke gue? Bukannya lo temannya Alexa? Lo budek, hah? Tadi lo gak dengar gue bilang gue itu udah gak berteman lagi sama Alexa. Karena gara-gara dia itu gue hampir masuk penjara. Amit-amit deh punya teman kayak gitu. Oh iya, rumah lo kan udah digusur nih. Sekarang lo mau tinggal di mana? Gak tahu juga. Tapi sementara ini aku mau pergi ke rumah nenek aku. Sementara aku tinggal di sana. Duh, kasihan banget nih anak jadi korban Alexa. Gue punya sih rumah kosong di kampung ini, gak pernah ditempatin. Gimana kalau sementara lo tinggal di situ aja? Lo serius? Emang muka gue ada nih yang gak serius? Ya, lihat. Itu serius lah. Gimana? Mau nggak? Gimana ya? Gue mau banget sih. Soalnya aku nggak mau tinggalin kampung ini. Ya udah kalau gitu kita tanya mama aku dulu yuk. Ya udah, ya. Ya udah yuk. Mbak, itu ya Mbak belanjanya. Oke Kak, kita scan dulu ya Kak belanjanya. Kak Sabri, Kak. Apa Sabe? Sabe mau beli ini Kak. Sabe, gak usah aneh-aneh Sabe. Nanti uang kakak nggak cukup. Ini anak,
Nggak mau, Sabe mau ini. Titing, pokoknya Sabe nggak mau pulang kalau nggak beli ini. Ini anak betul-betul. Ya udah ambil Sabe. Satu aja ya. Mbak, tambah lagi ya Mbak ini satu. Oke Kak. Oke Kak, total belanjanya semua 150.000 ya Kak. Alamak, kok bisa tiba-tiba 150.000? Saldoku cuma 100.000 lagi. Aduh gimana ini? Aduh gara-gara Sabe ini. Gimana Kak? Bentar ya Kak. Duh gimana nih? Kenapa nih anak nelpon? Halo, kenapa? Kak Desti, ini aku minta tolong transferin duit dulu 50.000 ke rekening aku. Ini urgent banget ini. Aku di supermarket sama Sabe tapi uang aku kurang. Sumpah malu banget. Tolong ya. Rasain. Ya udah tunggu aku transfer. Transfer lagi nih, kena biaya admin lagi nih. Oh iya astaga, aku lupa. Aku kan pakai aplikasi GoPay. Jadi gratis transfer 100 kali per bulan ke bank apa aja. Dan kalau mau beli pulsa, paket data, top up game, dan token PLN itu juga pasti selalu ada harga murah di aplikasi GoPay. Jadi buat kalian jangan lupa download aplikasi GoPay juga ya. Nah, udah aku transfer itu, coba cek. Alhamdulillah. Ya udah, makasih ya Kak Desti, makasih. Ya udah Kak, ini belanjanya. Lain kali Kak kalau pergi belanja itu uangnya dilebihin ya Kak, soalnya kasihan sama orang yang ngantri. Iya Mbak, maaf ya Mbak. Ya udah Mbak, mari. Sabe, ayo. Pasti kakak malu kan? Cie malu. Makan tuh. Ih, pemandangannya cantik. Astaga, ini anak ini kalau pergi berlibur begini nggak bisa tidur. Ayo Sabe tidur sini. Mama, orang lagi asik lihat pemandangan. Coba lihat itu pemandangan di bawah, Ma, itu. Bagus kan? Oh iya ya, bagus juga ya pemandangannya. Tapi udah sini tidur, udah malam. Mama, orang lagi asik lihat pemandangan. Ya. Mama, Sabe senang deh Mama ajak ke sini. Pemandangannya indah. Ini gimana, Mak? Ini namanya Toraja. Bagus kan pemandangannya kan? Mama suka datang ke Toraja soalnya pemandangannya di Toraja itu bagus. Oh, Mama kenapa pilih Toraja nggak pilih tempat lain? BTW kamu tuh banyak tanya mulu ini. Mama capek jawab. Udah itu pertanyaannya. Mending nikmatin alam aja. Ya. Mama, Sabe, kenapa kamu belum tidur? Sabe nggak bisa tidur, Ma. Sabe mau pulang aja. Ini anak ini kalau pergi liburan pengen terus pulang. Kalau di rumah mau terus liburan. Sini, Mama kasih tidur. Ih, bagus banget pemandangannya. Astaga, itu anak satu itu kalau pergi berlibur begini selalu pergi tidak tahu kemana. Astagfirullahaladzim. Sabe, sini cepat di kampung orang ini nanti kau hilang. Sini cepat tidur. Ini ada betul-betul ini kalau pergi berlibur begini suka pergi-pergi. Cepat sini. Iya, Ma, ya. Orang lagi asik lihat pemandangan. Ya. Cepat Sabe, bergaya please begini. Cepat lihat pemandangan di bawah itu. Rumahnya orang itu di bawah cantik cepat gini ya. Gini. Nah, senyum 1, 2, 3. Cantik. Udah sampai mau tidur, Ma. Ini anak ini betul-betul kalau di foto. Oh iya, Elsa, Siti, kalian nih gak sih sama anak itu di sana? Itu yang di sana. Emang kenapa, Sabe? Iya, Sabe, emang kenapa sama itu anak di sana? Gue perhatiin ya, setiap kita datang ke kantin, dia pasti duduk sendiri di situ, gak punya teman. Iya juga ya. Atau mungkin dia introvert, makanya gak punya teman. Masa sih? Kasian juga lo aku liatnya, dia sendiri mulu di situ. Atau kita ajak berteman, gimana? Kalau gue sih terserah dari kalian, gue ngikut. Ya udah kalau gitu kita ajak berteman aja, kasian juga lihat dia sendiri mulu. Ya udah, ayo kita samperin, ayo. Ya udah yuk. Halo. Nama kamu siapa? Sendiri aja. Teman-teman kamu mana? Nama aku Takboh. Aku nggak punya teman. Kasihan banget. Ya udah, gimana kalau lo itu jadi teman kami? Mau nggak? Boleh. Tapi aku nggak mau berteman sama cowok yang pakai bando. Kau cowok apa cewek? Kok pakai bando? Alamak. Terus itu lagi nih di samping pakai kerudung kok kayak gitu sampai ke belakang, pengen banget dikatain imut. Terus ini lagi yang satu, nggak pakai kerudung lagi, terus pakai bando kayak anak kecil saja. Apaan sih? Gue tahu kenapa nih anak gak punya teman. Orang gini sifatnya, pantesan aja gak punya temannya kan. Gue nyesal ikut kalian ajakin anak berteman. Pantesan aja gak punya teman, punya sifatnya kayak gini. Yaudah yuk.
Ya udah ayo. Dasar botak. Dasar botak. Jadi gimana woi? Jadi nggak ada aku berteman. Udah lah. Oh iya mak. Mak, kita ini mau pergi kemana mak? Ya, sementara waktu ini kita pergi ke rumah nenek dulu ya nak. Di sana ada sawah yang bisa dikerja. Kita cari duit melalui sawah nenek. Nanti kita beli tanah lagi buat dibangunin rumah. Oh gitu ya mak. Oh iya mak, bentar ya mak. Elsa pergi cari toilet dulu. Elsa mau buang air kecil. Ya udah buruan ya, mobil kita udah sampai itu. Elsa pun pergi buang air kecil. Duh lega banget. Duh gue kebelet tipis banget lagi. Bentar. Oh Elsa kan? Lo temannya Alexa kan? Iya ternyata lo masih kenal gue juga. Iyalah, lo ngapain di sini? Lo mau ketawain gue? Iya, karena rumah aku digusur. Iya. Rumah lo digusur? Alah, nggak usah pura-pura nggak tahu. Lo nggak cocok acting, pura-pura nggak tahu. Bentar. Atau jangan-jangan semua ini ulah kalian juga? Enak aja nuduh-nuduh. Gue aja baru datang kok dari luar negeri. Iya, nuduh-nuduh sembarang. Dan gue juga gak berteman lagi ya sama si Alexa itu. Gara-gara dia gue hampir masuk penjara. Oh iya, beneran rumah lo digusur? Lo beneran gak tahu rumahku digusur? Lo budak atau gimana sih? Lo gak dengar tadi? Gue itu baru datang dari luar negeri. Jadi gue gak tahu tentang perupdatean di kampung ini. Kenapa bisa rumah lo digusur? Aku gak tahu juga. Rumah aku tiba-tiba digusur sama pemerintah. Digusur pemerintah? Bentar. Bisa jadi ini ulah si Alexa. Bapaknya kan kerja di pemerintahan. Fiksi dia ini karena kan kemarin juga dia bilang dia mau balas dendam sama mereka ini. Fiksi. Gue tahu siapa yang gusur rumah lo. Siapa? Alexa.